Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan tetap setia menjaga, melihara kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh hari ini memulai pembelajaran. Kami berdoa Tuhan menolong berkati kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami pahami, bahkan juga kami boleh melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa setiap kelemahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita minggu yang lewat. Kita masih tetap di bab yang ketiga. Dan sekarang kita mau belajar tentang perdebatan mengenai hak hidup manusia. Jadi kita mau lihat di sana bagaimana dikatakan HAM yang terdalam itu adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai bertumbuh dalam kandungan ibunya. Jadi kita mau belajar dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa perdebatan apa itu? Sehingga dikatakan di sana bagaimana kalau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, atau kita mau bahas ada beberapa hal yang masih sampai sekarang perdebatan, yaitu yang pertama kita boleh lihat tentang hukuman mati. Jadi ada hukuman mati karena kejahatan atau karena suatu hal yang lakukannya, sehingga kalau hukuman mati berarti tidak beri kesempatan bagi dia untuk berbagi hidupnya. Tetapi kadang di bawah hukuman mati ini supaya efek jerak. Kadang-kadang orang enggak semakin jerak. Contoh mungkin yang narkoba segala macam itu walaupun dia dihukum tetap juga sampai sekarang. Tetapi bagaimana kira-kira hukuman mati ini? Kalau ditinjau dari sudut pandang HAM atau dikatakan hak untuk hidup. Jadi sampai sekarang masih perdebatan apakah sesuatu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau lihat aborsi. Jadi aborsi atau penguburan kandungan. Jadi itu kan merupakan praktek menghilangkan janin yang ada dalam kandungan. Jadi bagaimana gereja sebenarnya menentang hal itu. Artinya menganggap bahwa aborsi itu suatu pembunuhan. Tetapi ada secara kedokteran, ada kalanya aborsi itu atau penguburan itu disetujui atau dikatakan sana diiyakan. Kenapa? Karena mungkin menyangkut akan kesehatan ibunya. Artinya dikasih pilihan. Tetapi bagaimanapun itu dipandang dari firman Tuhan kira-kira bagaimana. Jadi sekarang ini kan banyak yang mengiyakan atau banyak juga yang melarang. Tapi secara Alkitab masih belum ada kejelasan, tetapi tetap juga merupakan perdebatan. Kenapa? Karena aborsi itu seolah seseorang tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau mungkin dia hamil di luar nikah. Jadi kita boleh lihat itu merupakan satu menunjukkan bahwa seseorang itu nggak tanggung jawab. Tapi secara kedokteran kita nggak bisa larang. Kenapa? Karena mungkin dokter itu atau kesehatan itu melihat mana yang terbaik. Apakah ibunya atau janin itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita mau lihat itu dikatakan eutanasia. Ini adalah suatu pilihan atau suatu praktek yang untuk membebaskan seorang itu mungkin dari penderitaan sangat panjang atau seolah-olah tidak ada gunanya hidup. Kalau dibiarkan hidup mungkin ada efeknya
atau mungkin dia idiot atau cacat segala macam, sehingga itu disuntik untuk mematikan. Itu yang dimaksud dengan eutanasia. Jadi katakan itu suntik beracun, mematikan. Kenapa? Untuk tujuan mungkin untuk menghentikan pasien. Jadi kadang-kadang keluarga pasien mau karena mungkin dipengaruhi oleh dana yang terbatas atau merasa kalau dia hidup nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas itu merupakan perdebatan dari 3 hal itu. Sampai sekarang belum bisa diputuskan apakah itu melanggar atau tidak. Jadi merupakan masih perdebatan. Kenapa? Karena menghilangkan nyawa. Sementara hak hidup itu bagi semua orang diberikan oleh Tuhan. Sekarang kita mau lihat bagian yang selanjutnya. Dikatakan di sana kewajiban manusia menyangkut hak ajasi. Jadi manusia tidak hanya diberikan hak ajasi oleh Tuhan, tetapi juga kewajiban ajasi. Artinya sana itu ada hak, tapi ada juga kewajiban. Sehingga dikatakan tuntutlah hakmu kalau sudah lakukan kewajiban. Hal itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan. Kalau kita boleh ingat firman Tuhan dikatakan di sana dalam Matius, dijelaskan di sana apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuat juga lah demikian. Berarti ada hubungan timbal balik antara kewajiban dan hak. Jadi setiap manusia itu punya hak, dikatakan tadi hak asasi manusia, tetapi juga punya kewajiban. Bagaimana juga dijelaskan dalam Matius 6 juga 33 dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan tambah. Berarti kan kewajiban kita mencari kerajaan Allah itu, mencari kebenaran Allah itu, dalam arti melakukannya. Sehingga ada hak kita kasih Tuhan. Dikatakan di sana itu semua akan ditambahkannya, apa yang kita butuhkan Tuhan akan beri. Jadi kita boleh melihat ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga juga Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya karena dikatakan orang merdeka sudah bebas, bukan itu, tapi bebas terbatas. Artinya ada aturan, ada hal yang harus kita lakukan. Itulah Tuhan inginkan, sehingga dikatakan orang Kristen adalah manusia merdeka yang telah ditebus oleh Kristus. Karena itu ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia merdeka yang telah terbebas dari perhambaan dosa. Berarti hidup kita untuk Tuhan, sehingga hal itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia juga, Galatia 2 ayat 20 dikatakan, aku hidup, tapi bukan aku lagi, dengan Kristus yang di dalam aku. Jadi bagaimana kewajiban kita harus taat kepada Tuhan, hak kita nanti Tuhan akan beri. Jadi kita boleh lihat di sana bagaimana kewajiban penting sebagai perimbangan terhadap hak ajasi. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia terlalu sering atau cenderung menuntut haknya tanpa dia ingat apa kewajibannya. Jadi sama seperti anak-anak juga ingin nilainya nilai bagus semuanya, maunya nilai 9 ke atas semuanya. Tetapi kewajiban untuk belajar. Tapi banyak anak ibu juga belajarnya malas. Dikirim video pun nggak diputar videonya, nggak didengar. Tapi ingin nilainya bagus. Itu kan hal yang mustahil juga. Jadi ada kewajiban, ada juga haknya. Jadi sebagai remaja Kristen juga kita dituntut untuk boleh menghargai pendapat orang lain,
atau kita menghargai keberagaman. Contoh mungkin berbeda agama, berbeda sosial, berbeda suku, kita harus hargai. Artinya kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang. Sehingga ada keseimbangan antara kewajiban dan hak. Jadi kita mau lihat apa kata firman Tuhan mengenai hak ajasi ini. Yang pertama kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Bagaimana di sana ada penjelasan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Jadi manusia diciptakan Allah itu berbeda dengan ciptaan lain. Jadi manusia itu memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Kenapa? Karena manusia itu dijadikan atau diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Jadi ada khususnya, ada dikatakan sana itu kemiripan dengan Allah. Tetapi juga manusia itu dikatakan sana sebagai wakil. Berarti sebagai wakil diberi tugas. Jadi kalau kita baca dalam Kejadian tadi itu ayat 28 itu dikatakan saya taklukkanlah bumi. Jadi bagaimana manusia itu boleh menata, boleh dikatakan sana itu mempertanggungjawabkan bumi kepada Tuhan. Berarti kita diberi kebebasan untuk menguasai bumi, tetapi dengan kebebasan itu ada tanggung jawab, ada keterbatasan. Kenapa? Karena kepada kita diminta pertanggungjawaban. Jadi karena manusia telah berdosa, dosa itu menyebabkan kesegambaran kita dengan Allah hilang. Sehingga dikatakan dosa menyebabkan gambar Allah dalam diri manusia itu tidak berfungsi dengan benar. Sehingga kalau kita boleh baca dalam Roma 3:23, dikatakan di sana bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kesegambaran hilang. Jadi bagaimana caranya memperbaiki kesegambaran itu supaya kembali kesegambaran itu, kita harus mengizinkan Tuhan Yesus menguasai hidup kita. Kita harus percaya Yesus yang mati di kayu salib itu menebus dosa kita sehingga kesegambaran itu kembali. Bagaimana tadi karena dosa hilang kesegambaran, tetapi kalau sudah percaya Tuhan yang sudah mati di kayu salib itu, akhirnya tadinya hamba dosa jadi anak Allah. Sehingga dikatakan dalam Yohanes 1:12, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya Yesus itu kesegambaran itu kembali. Sehingga dikatakan di sana itu dia berpindah dari dosa kepada hidup. Berarti hidupnya harus berubah. Kenapa? Karena kewajiban dia patuh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memperhatikan dia. Sehingga dikatakan tadi itu cari dahulu. Nah, sama seperti dikatakan itu, akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Kamu rantingnya. Jikalau kamu tinggal dalam pokok, kamu akan berbuah banyak. Jadi kita boleh lihat di sana bagaimana hubungan timbal baliknya. Ada kewajiban, ada hak. Dan kita sudah belajar minggu yang lewat bagaimana Anda Ibu sudah menjawab pertanyaan dari 1 Raja-Raja 21. Bagaimana di sana itu Nabot punya kebun anggur, tetapi dia nggak bisa dia pertahankan. Kenapa? Karena ulah raja dan istri Raja Isabel itu. Malah dikatakan sana itu dia difitnah, dia dihukum mati. Berarti mengingini harta orang lain. Itu cuma melanggar hukum Taurat. Bahkan dikatakan sana itu terjadi di sana saksi palsu. Di sana terjadi kebohongan. Jadi kita boleh lihat banyak hal dosa yang terjadi dalam kitab Raja-Raja itu. Bagaimana dikatakan di sana mereka berusaha menghalalkan segala cara untuk mengambil hak orang lain atau milik orang lain. Padahal
Hukum Taurat melarang, jangan mengingini harta orang lain. Jadi kita boleh belajar di sini bagaimana sebenarnya kita boleh belajar dari nas ini supaya kita boleh menghargai milik orang lain. Jangan merampas yang tidak hak kita. Sehingga kita boleh belajar nanti bagaimana raja dan dihukum oleh Tuhan karena dia tidak melakukan tugas dengan baik. Jadi kita boleh belajar dari apa yang kita pelajari tadi, dari perdebatan, kita bagaimana kata ada 3 hal di perdebatan sampai sekarang, dan juga kita sebagai gambar dan rupa Allah, dikatakan di sana bahwa hak ajasi adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal-hal ini, namun Allah sangat peduli akan keduanya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa manusia itu sebagai ciptaan Allah yang sangat berharga di matanya. Dan yang berharga bagi Allah haruslah juga berharga di mata kita. Oleh karena itu, kalau kita sama ciptaan Tuhan, jangan kita menginjak orang lain. Jangan kita menghina orang lain. Jangan kita melecehkan orang lain, tapi kita boleh saling menghargai satu yang lain. Kenapa? Karena hukum Taurat disebut jadi hukum kasih. Kita boleh belajar dari hukum kasih itu, dikatakan sana hukum yang pertama dan utama adalah kasih kepada Allah. Dan hukum yang kedua dikatakan kasih kepada sesama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita boleh lihat bagaimana HAM itu didukung dalam firman Tuhan supaya kita boleh lakukan. Jadi kita menghargai dia ciptaan Tuhan. Dia diciptakan sesuai dengan rupa gambar Allah. Dan kita juga seperti itu, sehingga kita tidak menginjak-injak orang, tidak melecehkan orang, tidak meremehkan orang, tetapi menghargai satu dengan yang lain. Kenapa? Karena sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi bagaimana anak ibu dalam keberagaman, baik di sekolah, di lingkungan di mana kita ada, kita hargailah keberagaman itu sebagai anugerah Tuhan yang harus kita hargai. Karena apa yang kita pelajari hari ini boleh mendapat berkat bagi kita, sehingga kita boleh menghargai hak orang lain, dan kita juga boleh melakukan kewajiban kita kalau kita ingin hak kita dapat. Sekian dan terima kasih. Dan menjadi tugasnya anak ibu, dari apa yang ibu jelaskan itu, yang pertama tugasnya coba kamu jelaskan yang 3 tadi, perdebatan 3 tadi itu. Menurut kamu bagaimana? Apakah itu melanggar atau tidak? Jadi kamu jawab, ada tadi perdebatan 3, tapi menurut kamu apa? Bagaimana kira-kira tanggapan kamu tentang ketiga hal itu? Dan yang kedua, yang kamu kerjakan, coba baca Kejadian 1 ayat 28 itu. Kira-kira apa maksud ayat tersebut? Dikatakan di sana supaya bisa kamu hubungkan kepada HAM tadi. Jadi ada 2 tugasnya, diulang kembali. Yang pertama tadi mengenai katakan di sana hukuman mati, aborsi, euthanasia itu, kira-kira bagaimana pandangan kamu tentang hal itu? Dan yang kedua tadi, Kejadian 1 ayat 28. Oke, Ibu berharap semua mengerjakannya, dan Ibu tunggu dikirim di Classroom.